Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan ya teman-teman ya kan, seperti kalian di judulnya ya kan, di sini gue pengen sedikit mengkritik, bukan mengkritik ya. Ya intinya gue pengen membahas kekurangan dari sebuah anime, yaitu adalah anime Jujutsu Kaisen. Nah, mungkin pada bertanya-tanya kenapa? Ya kan, kenapa tiba-tiba gue pengen membahas kekurangannya? What? Kenapa kekurangannya? Ya kan, kekurangan dari Jujutsu Kaisen. Jadi yang terjadi adalah seperti yang mungkin buat yang belum tahu gitu kan. Jadi Jujutsu Kaisen dinobatkan sebagai Anime of the Year, ya kan, menurut Anime Awards-nya Crunchyroll gitu kan. Jadi Crunchyroll mengadakan sebuah Anime Awards gitu kan, dan yang memenangkan bisa dibilang kategori yang utamanya yaitu adalah Anime of the Year 2020 gitu kan, dan yang menang adalah Jujutsu Kaisen gitu kan. Dan buat selengkapnya kalian nonton dulu video gue yang sebelumnya ya kan, video gue yang ini ya kan, video anime terbaik 2020 ya pokoknya itu. Dan intinya adalah Jujutsu Kaisen yang menang Anime of the Year-nya gitu. Dan gue gak setuju, ya kan, gue gak setuju. Tapi ya kan, sebelum mulai ini gue mau clear dulu, biar mau gue luruskan dulu sebelum gue bahas kekurangannya. Gue suka, langsung itu poin, gue suka Jujutsu Kaisen, itu dia ya kan. Jadi sebelum kalian sosok apa ya, kayak nggak suka Jujutsu Kaisen, enggak, gue suka. Itu dia, gue suka. Bahkan sampai sekarang gue masih nonton, gue udah sampai episode 14. Jadi intinya gue suka, men. Gue suka Jujutsu Kaisen. Tapi gua nggak setuju kalau ini Anime of the Year di tahun 2020, itu dia. Gua nggak setuju. Dan juga ini merupakan kekurangan yang gua lihat pas lagi nonton juga. Ini bukan karena hanya karena anime ini dipilih Anime of the Year terus gua nggak setuju doang, tapi juga emang ini menurut pendapat gua inilah kekurangannya Jujutsu Kaisen. Kalau misalnya kekurangan ini bisa diperbaiki atau apa ya, bisa dibilang gini, kalau maksudnya Jujutsu Kaisen itu memiliki potensi yang sangat besar gitu loh, menjadi anime yang sangat bagus. Tapi sayangnya adanya kekurangan-kekurangan ini gitu, menurut pendapat gue. Ini dia, menurut gue ya kan. Dan sebenarnya gue pun juga bisa ngelihat kenapa Jujutsu Kaisen terpilih sebagai Anime of the Year. Jujur gue bisa ngeliat itu dia kenapa gue bakal bahas bagusnya dulu ya kan. Bagusnya dari anime ini adalah yang pertama pastinya animasinya ya kan. Itu ya kan, animasinya bagus banget, apalagi terutama kalau ada fight scene-nya ya kan, pertarungannya, keseruannya, animasinya, gerakannya halus banget, gambarnya detail juga. Dan personally gue juga suka art style-nya gitu. Itu selera gue banget, art style-nya, desain karakternya, segala macam, warnanya, itu gue suka. Dan ini juga merupakan anime yang menurut gue seru banget. Dan ya bisa dibilang shonen aja sih, shonen yang likable ya, shonen yang likable. Pasti orang mudah suka saat nonton Jujutsu Kaisen. Dan juga bisa dibilang kayak menurut gue setiap episode selalu memuaskan gitu kan, dengan keseruannya, keepikannya, bahkan kadang kelucuannya ya kan, pertarungannya dan sebagainya gitu. Jadi it's a good anime, but itu dia, gua gak setuju ini Anime of the Year. Dan inilah beberapa kekurangan dari Jujutsu Kaisen yang gua temukan saat gua nonton. Dan sebenarnya kebanyakan lebih pada ceritanya ya, pada storynya. Karena pada akhirnya kalau kita lihat secara visual, ya itu tadi gue bilang ya kan, itu literally itu kebagusan dari Jujutsu Kaisen adalah secara visualnya, animasinya dan sebagainya gitu kan. Jadi ya mungkin bisa dibilang lebih ke arah ceritanya sih, storynya men. Tapi alasan pertama biar kita biar kita clear dulu gitu kan. Yang pertama, alasan kenapa ini nggak cocok dan nggak layak jadi Anime of the Year, gue sebenarnya udah pernah bahas di video sebelumnya, adalah karena ini anime masih ongoing. Ini anime masih tayang, masih belum selesai gitu loh, maksud gue. Ini kan Anime of the Year di tahun 2020. Gimana lu bisa milih sebuah anime menjadi anime terbaik di tahun itu, padahal anime ini belum selesai, satu season aja belum selesai ya kan. Dan kayak menurut gue kayak belum ada apa-apa men, belum ada isinya, kayak masih baru awal-awal gitu loh. Endingnya aja belum ada ya kan, belum ada ending di satu season. Jadi kita belum dapat sebuah kesimpulan atau apa yang bisa kita ambil dari anime ini tuh belum ada gitu. Dan ya itu sih, kayak tujuannya nih, ceritanya mau kemana, itu kan belum jelas banget gitu. Jadi kayak terlalu early gitu menurut gue, terlalu cepat untuk dianggap sebagai Anime of the Year. Mungkin tahun ini, walaupun tahun ini ada Attack on Titan ya, kayak nggak mungkin sih. Tapi ya maksudnya banyak anime yang sudah selesai satu season di tahun 2020, kenapa dipilih yang sebagai Anime of the Year tuh anime yang masih belum selesai? Aneh kan? Itu udah jelas lah ya. Pasti gue yakin lu semua pasti udah setuju itu udah jelas banget, itu alasan utamanya gitu. Dan basically itu alasannya sih kenapa gue nggak setuju ya. Cuman ya ini gue ambil kesempatan ini biar sekalian aja gue
bahas kekurangan-kekurangan lainnya menurut gua ya kan. Dan yang langsung aja menurut gua kekurangan dari Jujutsu Kaisen adalah pondasinya. Ini yang pertama, pondasinya yang kurang kuat pada ceritanya. Apa coba maksudnya pondasi ya kan? Maksud gue tuh kayak rasanya tuh kayak banyak banget yang langsung gitu loh. Nggak ada kayak ya itu kayak pondasi pada ceritanya yang kuat. Maksudnya dari episode 1 sampai sekarang nggak pernah sekalipun gue kayak dapet feel-nya gitu. Apa coba feel-nya? Maksud gue kayak nggak pernah ada satupun momen di anime ini yang bikin gue kayak yo, that hits me, you know, nggak ada. Satupun nggak ada. Dari misalnya kita sebut di episode 1 ya. Episode 1 si kakeknya siapa namanya, Itadori ya kan, kakeknya Itadori mati, sampai beberapa karakter yang mati di anime ini ya kan. Di anime ini sudah ada beberapa karakter yang mati, tapi itu nanti gue bahas soal kematian, itu penting tuh ya kan. Tapi ya dari episode 1 sampai sekarang nggak ada momen yang dapet feel-nya menurut gue. Dan juga banyak banget hal-hal yang kayak langsung dihadirkan tanpa adanya build up yang menurut gue cukup kuat. Kayak banyak setiap karakter yang muncul tiba-tiba tanpa adanya latar belakang. Ada sih beberapa karakter yang ada latar belakangnya, cuman gue kayak merasa latar belakangnya itu kayak terpaksa aja biar kayak ada aja gitu loh. Apalagi kayak sekarang kayak tiba-tiba kayak banyak banget karakter yang datang, terus mereka kayak disuruh apa sih, kayak ujian, gue juga gak ngerti itu, gue juga lupa gitu kan. Dan disuruh ujian tuh kayak bertarung ke satu sama lain. Dan maksud gue kayak tidak ada build up yang cukup gitu pada karakter-karakter yang akan muncul atau yang akan datang. Jadi pas karakternya datang tuh kayak oh ini baru nih, terus ya udah gitu. Oke, gue kasih contoh aja nih biar jelas ya kan ke senior anime senior. Misalnya gue kasih contoh kayak One Piece dan Naruto misalnya ya kan, ya biar mainstream aja ya kan. Misalnya kita lihat dari One Piece sih parah sih, bagus banget ya kan. Di awal, gue ngomongin awal karena gue lagi ngomongin pondasi ya kan. Karakter One Piece yang utamanya ya kan, yang Straw Hat Crew ya kan, krunya topi jerami ya kan, itu setiap masing-masing karakter yang muncul itu memiliki latar belakang yang bagus, cerita yang bagus, yang bahkan langsung sedih, maksudnya to the point ya kan. Beberapa karakter pas pertama kali muncul tuh langsung ada ceritanya yang bikin sedih men gitu. Jadi pas kita nonton tuh, pas diperkenalkan sama karakternya itu kita langsung dapet feel, kita langsung oh damn gitu, kita langsung merasa dekat, kita langsung peduli maksud gua sama karakternya gitu. Tapi One Piece ya udah bagus banget lah ya. Tapi kita kasih contoh lagi misalnya Naruto ya kan. Naruto itu bagus dalam build up, ini paling gak menurut gua ya. Pada saat ini yang lama ya, Naruto yang lama, yang pas apa sih yang ujian itu tuh, yang Chunin exam ya atau apa, gua lupa nih. Pokoknya yang ujian-ujian yang Chunin yang masih bocah-bocah gitu kan. Build up sebelum memperkenalkan karakternya itu dapet menurut gua gitu. Jadi saat karakternya muncul, padahal kita belum tahu apa tentang mereka ya kan, tapi kita udah ada semacam kayak perasaan bahwa pengen tahu ini siapa men. Misalnya kayak Rock Lee pas pertama kali muncul, atau kayak misalnya Gara yang kayak cuman lewat gitu kan. Kita langsung kayak anjir nih siapa nih men gitu kan. Ini mereka lagi ujian sekolah, terus lagi di build up segala macam, bakal ada ujian-ujiannya bakal sulit, bakal ada turnamennya, bakal apa ya, bener-bener ngetes sampai membahayakan nyawa mereka. Terus nih ada apa ya, ada murid-murid dari desa lain segala macem yang kuat-kuat gitu. Jadi kayak kita penasaran gitu loh. Dan build up itu bagus gitu menurut gua. Yang bikin penasaran karakter-karakternya ini siapa dan tujuan mereka itu apa. Dan sedangkan di Jujutsu Kaisen gue tidak merasakan itu men. Jadi maksud gue kayak pengenalan karakternya aja sih yang kurang gitu ya. Kecuali Gojo ya kan. Semua kekurangan-kekurangan yang gue sebutkan pada karakter-karakter Jujutsu Kaisen itu semua berlaku pada semua kecuali Gojo ya kan. Gojo is the best karakter, dia keren. Jadi semua yang gue omongin di sini kecuali Gojo ya. Oke. Dan makanya itu gue pengen ngebahas karakter utama dari anime ini, the protagonist ya kan, si tuh kan Gojo lupa namanya, si Itadori ya kan. Itadori gue kurang suka, langsung aja to the point, jujur aja gue kurang suka ya kan. Pertama, menurut gue ini karakter yang biasa aja, tipikal protagonis anime shonen ya kan, mirip seperti kayak Naruto atau Luffy misalnya, yang karakternya tuh ya semangat gitu kan, punya tekad yang besar, terus juga kadang rada blow on juga kayak gitu kan, kayak ya biasalah, tipikal lah. Tapi yang bikin gue nggak suka adalah tidak ada satupun momen yang bikin gue ingin mengikuti dan peduli sama karakter ini. Dia cuma karakter yang di episode 1 ya kan, kakeknya meninggal, dan itu pun juga gue nggak kerasa apa-apa pas nonton ya kan. Terus setelah itu udah aja tiba-tiba dia ngelawan monster di sekolahnya gitu kan, dan kita sampai sekarang nggak tahu kenapa dia bisa sekuat itu. Dia kan kayak
orangnya kayak udah kuat aja gitu kan. Terus juga dia tidak sengaja menemukan jarinya si siapa namanya, Sukuna ya si Sukuna itulah pokoknya, dan dia secara terpaksa harus memakan jarinya karena kondisinya, situasinya lagi memaksakan untuk dia makan gitu kan. Terus ya udah dia jadi kuat gitu kan, dan itu pun juga tidak menjelaskan kenapa dia bisa mengendalikan Sukuna di dalam dirinya gitu. Maksudnya kan dikirain Sukuna bakal take over lah gitu, bakal take over, take control segala macam, tapi ternyata si Itadori bisa mengendalikan Sukuna, bisa switch segala macam gitu. Itu nggak ada penjelasannya gitu. Dan juga Itadori ini gue nggak tahu kenapa, kayak gue nggak tahu dia tujuannya mau apa. Kayak maksudnya kayak tidak seperti kayak mau jadi Hokage ya kan, mau jadi Raja Bajak Laut atau apa gitu kan. Tapi si Itadori ini apa men tujuannya? Apa gue kelewatan tuh apa nih ya? Tujuannya cuman kalau nggak salah cuma mau berbuat baik aja gitu kan. Dan gue lupa, nah ini gue aja lupa gitu kan. Itu berasal dari kata-kata kakeknya yang meninggal itu aja gue lupa kata-katanya apa nih. Jadi maksud gue adalah latar belakang dan pengenalan dari karakter protagonisnya itu tidak membuat gue ingin mengikuti dia dan peduli sama dia gitu loh. Maksudnya kita ambil contoh aja deh, misalnya kayak Attack on Titan, Eren, ya kan. Eren itu pondasinya kuat banget. Buat yang nonton episode 1, episode 2, one of the best episode pertama di anime of all time, ya kan, Attack on Titan. Mau kedepannya Eren bakal jadi karakter yang jelek atau buruk atau apapun, tapi pondasinya udah kuat gitu loh. Gue udah pengen ngikutin dia sampai seterusnya gitu kan. Gue udah peduli karena pengenalannya kuat. Nah, itu maksud gue loh gitu. Sedangkan Itadori gue nggak dapet, gue tidak merasakan itu pada karakter ini. Malah satu-satunya karakter yang gue peduli di Jujutsu Kaisen adalah dia, ya kan. Gue aja lupa namanya siapa, pokoknya si karakter ini gitu kan, karena latar belakangnya lumayan kuat, alasannya lumayan kuat ya kan. Dan dia dibully lah di sekolahnya ya kan, nggak punya temen, dan dia punya tujuan ingin membalas dendam, terus akhirnya dia punya kekuatan segala macam. Jadi kayak gue lebih dapet feelnya sama dia dibanding protagonisnya, men, what gitu kan. Dan jadi intinya sih ingin gue sampaikan untuk anime Jujutsu Kaisen ini adalah bahwa anime ini lemah akan feel-nya, ya kan, akan perasaan. Apa coba maksud gue adalah kayak rasanya tuh kayak tidak ada emosi di balik story-nya pada anime ini. Oke, langsung aja contohnya pada kematian. Itu dia yang tadi gue sebut ya kan, kematian. Sudah ada beberapa karakter yang mati di anime ini, ya kan. Tapi kenapa gue merasa kematian di anime ini tidak memberikan semacam kayak dampak yang besar pada ceritanya maupun pada gua yang nonton gitu loh. Kayak tidak kerasa apa-apa gitu. Dan ini kematian loh. Menurut gua kematian itu bisa dibilang udah kayak level paling tinggi mungkin ya dalam sebuah drama, dalam memberikan sebuah dampak dan emosi yang signifikan untuk ceritanya. Kalau kematian saja tidak memberikan dampak yang besar pada story-nya dan bahkan tidak ada feel-nya juga, menurut gua sih Jujutsu Kaisen tidak akan ada momen yang bikin gua sedih sih, atau kayak momen yang klimaks kayak gitu-gitu. Menurut gua nggak akan ada. Nah, ini sih mungkin bisa dibilang kayak gua meragukan ya. Gua ragu akan hal itu, dan pastinya kalau misalnya gue meragukan suatu hal ya gue ingin dibuktikan bahwa gue salah gitu kan, prove me wrong maksud gue gitu. Tapi sejauh ini itu yang gue rasakan, kayak gue ragu bahwa kedepannya ini nggak akan ada momen yang bikin gue sedih, nggak akan ada momen yang bikin gue kena gitu ya feelnya segala macem, dan momen yang klimaks segala macam kayaknya nggak akan ada sih di anime ini. Sangat gua ragukan. Karena juga sebenarnya banyak juga komedi-komedi yang ditaruh di anime ini gitu. Sebenarnya komedinya sih lucu-lucu aja menurut gua. Cuman penempatannya yang terkadang kalau misalnya nggak ada gitu. Kalau misalnya dibikin serius sedikit di momen itu mungkin bisa jadi bagus, tapi kadang ya udah kasih komedi aja lah, kasih komedi, kasih momen lucu aja gitu kan. Sebenarnya lucu aja sih komedinya ya kalau kita lihat komedinya aja. Cuman terkadang penempatannya aja menurut gua kurang pas. Tapi ya itu aja sih teman-teman, gue nggak tahu pesan gue ini tersampaikan atau enggak, tapi intinya ya kurang akan pondasinya kurang kuat, terus pengenalan karakternya, terus juga kayak tidak ada emosi yang diberikan pada ceritanya. Jadi tidak ada momen-momen yang sedih bikin kita excited segala macam, menurut gue tidak begitu dapat. Tapi selain itu ya pada akhirnya sih gue cuma nonton anime ini karena keseruannya aja, ya kan, karena animasinya yang bagus. Tapi kalau alasan mengikuti anime ini hanya karena keseruan dan animasinya aja, ya lama-lama akan kerasa kurang ya kan, kalau misalnya ceritanya tidak semakin bagus gitu. Tapi pada akhirnya sih ini lebih ke harapan aja sih ya kan, walaupun banyak kekurangannya menurut gue, tapi kayak harapan mudah-mudahan season 2 nya bisa lebih bagus lagi ceritanya gitu kan, yang paling gak bikin gue tuh pengen ngikutin gitu loh, pengen mempedulikan karakternya, mempedulikan ceritanya ke depannya bakal gimana. Sebenarnya intinya itu aja sih, tapi sejauh ini gue tidak merasakan itu, dan itu sangat disayangkan karena animasinya bagus, pertarungannya
seru banget, karakternya secara looknya keren-keren, kekuatannya segala macam. Jadi ya itu aja sih teman-teman ya kan, sedikit membahas asal ngomong bodo amat, tapi ya itu aja teman-teman. Terima kasih banget udah nonton, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe ke channel ini. Udah berantakan nih, komen aja pendapat kalian bagaimana, itu dia, komen aja, sharing bebas. Kalau menurut kalian bagus, semuanya bagus, ya udah enjoy ya kan. Tapi kalau misalnya oh ya setuju kekurangannya, ya sharing aja lah gitu. Subscribe udah ya tadi, ya udahlah itu aja. See you in the next video, thank you for watching, bye.